Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal-soal tryout untuk seleksi P3K atau CPNS di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tema moderasi beragama, khusus bagi seluruh formasi P3K maupun CPNS yang berada di naungan Kementerian Agama Republik Indonesia wajib mengikuti seleksi CAT moderasi beragama yang nilai kompetensinya adalah 40%. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk dengan soal yang pertama. Prinsip beragama yang moderat adalah A. Adil dan berimbang, B. Berimbang dan demokrasi, C. Adil dan toleran, D. Adil dan tidak ekstrim. Ya, jawaban yang tepat dari soal prinsip beragama yang moderat adalah adil dan berimbang. Kita masuk soal yang berikutnya, yang menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini kecuali A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan. Ya, 4 indikator yang menjadi syarat bahwa seseorang itu moderat dalam beragama kecuali adalah humanisme. Soal yang berikutnya menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan, baik tindakan, ucapan, ataupun pikiran. Hal-hal berikut yang merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan, baik dari tindakan, ucapan, maupun pikiran. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama. Ya, jawaban yang tepat, hal tersebut merupakan pengertian dari moderasi beragama. Soal yang berikutnya, Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi kecuali A. Mengedepankan intern beragama, B. Mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan, C. Berorientasi terhadap kemaslahatan kebahagiaan dunia dan akhirat, D. Wahyu Al-Quran, sebuah gagasan yang merupakan tanpa kelemahan dan kekurangan. Islam rahmatan lil alamin adalah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara dan toleransi kecuali adalah D, yaitu wahyu Al-Quran, sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan. Soal yang berikutnya, faktor penyebab radikal adalah sebagai berikut kecuali A. Inklusif, B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam pada masa tertentu, C. Depresi politik,
sosial, dan ekonomi yang masih bertahan di dalam masyarakat. D. Pemahaman keagamaan pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Faktor penyebab radikal kecuali adalah inklusif. Soal yang berikutnya, di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah, yaitu moderat dan tawazun. Arti dari tawazun adalah A. Kemerdekaan, B. Kebersamaan, C. Keseimbangan, D. Kedinamisan. Arti tawazun di sini adalah keseimbangan. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya, ditemukan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Kalimat yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Sholih la zaman, B. Rajulun la yadri annahu la yadri, C. Rajulun yadri'u annahu, D. Sahih likulli zaman wa makan. Islam relevan untuk setiap zaman dan waktu merupakan sesuai dengan pernyataan D. Sholih likulli zaman wa makan. Soal berikutnya, berikut ini adalah contoh beragama yang berlebihan. Adalah A. Ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama. B. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam hari tanpa memperdulikan problem atau masalah sosial di sekitarnya. C. Ketika dia sengaja merendahkan orang lain. D. Ketika dia sengaja meninggikan agama orang lain. Contoh beragama yang berlebihan adalah D, yaitu ketika dia sengaja meninggikan agama orang lain. Soal yang berikutnya, pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan jika dia melanggar 3 hal sebagai berikut, kecuali A. Nilai keluarga, B. Kesepakatan bersama, C. Ketertiban umum, D. Nilai kemanusiaan. Pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan jika dia melanggar 3 hal berikut ini, kecuali adalah nilai keluarga. Soal yang berikutnya, hubungan moderasi beragama dengan toleransi yang paling tepat di bawah ini adalah sebagai berikut, kecuali A. Moderasi adalah proses, sedangkan toleransi adalah hasil. B. Toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. C. Toleransi adalah proses, sedangkan moderasi adalah hasil. D. Seorang yang moderat niscaya memiliki keberpihakan atas suatu tafsir, tapi akan toleran. Hubungan moderasi agama dengan toleransi yang paling tepat di bawah ini, kecuali adalah C, yaitu toleransi adalah proses, sedangkan moderasi adalah hasil. Kita masuk soal yang berikutnya. Menurut Anda, antara moderasi beragama dan moderasi beragama,
Menurut Anda, antara moderasi beragama dan moderasi agama adalah A. Tidak sama, karena bukan cara menganut agama yang harus dimoderasi, melainkan agama itulah yang harus dimoderasi. B. Tidak sama, agama tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. C. Sama, karena agama harus dimoderasi dengan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. D. Sama, karena tidak sedikit orang yang menjalankan agama berubah menjadi ekstrim. Menurut Anda, antara moderasi beragama dan moderasi agama adalah B, yaitu tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan kepada penganutnya mengenai prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Soal yang berikutnya, mengapa moderasi beragama penting untuk diperkuat? A. Moderasi beragama menjadi gerakan yang global. B. Maraknya wacana keagamaan yang membentuk faham keagamaan dan kebangsaan. C. Maraknya pergaulan bebas di kalangan para remaja. D. Moderasi harus menjadi falsafah dan gerakan yang global. Salah satu alasan mengapa moderasi beragama penting untuk diperkuat adalah B, yaitu maraknya wacana keagamaan yang membentuk faham keagamaan dan kebangsaan. Soal yang berikutnya, di bawah ini, bagaimana cara membedakan pokok agama dan tafsir agama? A. Seseorang umat beragama harus mempelajari ajaran agamanya dengan baik dan secara mendalam. B. Untuk dapat berdiri di tengah, seseorang yang moderat perlu tahu tafsir agama yang di ujung ekstrem kiri dan ujung ekstrem kanan. C. Dapat menjerumuskan seseorang pada sikap ekstrim dan cenderung mengklaim kebenaran menurut versi dirinya dan kelompoknya saja. D. Untuk dapat berdiri di tengah, seorang yang moderat harus berasal dari madrasah agar bisa menafsirkan agama yang ada di ujung ekstrem kanan. Di bawah ini adalah bagaimana cara membedakan pokok-pokok agama dan tafsir agama adalah D. Jawabannya adalah D. Untuk dapat berdiri di tengah, seseorang yang moderat harus berasal dari madrasah agar dapat menafsirkan agama yang ada di ujung ekstrem kanan. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.